Tapi nggak pernah sendiri. Karena Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, beliau dengan sendiri tapi mengajak orang tidak sendiri, ngajakin orang buat dekat sama Allah, buat dekat sama Rasulullah, buat dekat dengan keluarganya Rasulullah, buat dekat sama sahabat-sahabatnya Rasulullah. Beliau bikin orang dekat dengan para walinya Allah. Beliau bikin umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta dengan para ulama yang ilmunya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Antum boleh tanya murid-muridnya, kapan Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf pernah merasa sendiri? Tidak pernah. Walaupun beliau baca di dalam Al-Quran dan beliau amalkan. Apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia itulah lemah, tapi beliau bukan berarti beliau merasa kuat, tidak. Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, beliau selalu merasa kuat karena beliau bersender dengan Allah Subhanahu wa taala, bersender dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersender dengan para walinya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kakeknya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, dan mengajak ini semua satu dengan yang lain biar bergotong royong, karena tahu manusia itu lemah. Betul nggak? Khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptain manusia itu lemah. Beliau nggak gengsi, nggak bisa sholat harus pakai kursi, beliau pakai kursi. Padahal kalau mau dibilang orang bisa ngomong apaan aja. Betul apa kagak? Karena beliau orang disorot. Jangan duduk di kursi. Setiap langkahnya gerak geriknya diperhatiin. Yang suka nggak suka, yang nggak suka terus nyari-nyari. Itu adalah Hasan bin Ja'far As-Segaf. Tapi beliau kan emang sifatnya punya sifat para wali. Ya bodoh amat selagi masih benar. Anak tunjukin. Anak insan baik. Nggak mampu pakai kursi, duduk di kursi. Itu Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Sekarang saya mau tanya, kalau mau bawa gengsi, kira-kira Habib Hasan bakal sholat pakai kursi apa kagak? Kalau bawa gengsi, tapi beliau nggak bawa gengsi, dibuang itu. Terus orang ngomongin, kalau kenapa? Karena beliau punya tujuan hidup di dunia ini untuk dipandang oleh Allah, dipandang Rasulullah, dipandang datuk-datuknya, bukan dipandang dengan orang. Itu Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kira-kira kalau kita tahu sosok Habib Hasan, bisa apa enggak gitu ya, kayak Habib Hasan? Belum tentu. Afwan. Tapi kalau kita mau ngomong doang, beliau sudah ada manhajnya. Karena yang sekian banyak depan mata kita, tapi mampu apa tidak? Belum tentu. Tapi beliau kasih solusi. Apa itu? Jika kita tahu bahwasannya kita itu lemah, berarti kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tapi untuk apa? Untuk membangun daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sendiri-sendiri kalau buat baik. Habib Hasan sama berkah aja nggak pelit. Sama berkah nggak pelit, nggak mau sendiri. Kalau mau diborong sama Habib Hasan semua. Enggak, dicari mana muridnya. Ada tamu mau lihat, mana itu? Kontribusi barang bangun. Buat apaan itu? Biar apa? Orang-orang dapat juga keberkahan. Karena orang ini nggak tahu berkah sekarang. Zaman ini, zaman sosial media, ilmu sepenggal-sepenggal udah sekarang mah. Betul apa kagak? Habib Hasan main TikTok, kata Habib Hasan apa? Ini mah pasar. Terus buat apa? Satu, buat ngejaga orang yang cinta, karena di situ banyak macam beda faham agama. Yang kedua, biar apa? Murid-muridnya terjaga, karena nggak tahu dari mana aja orang yang cinta kepada Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Dari pelosok ada sampai mancanegara. Kalau bisa ngasih manfaat, kenapa kagak dipakai? Tapi pemikiran orang beda-beda. Itulah makanya gimana pala? Jangan begitu. Jadi kayak orang Yahudi ngambil terjemahan apa? Bible, ya. Terus gimana palanya? Oh begini nih maksudnya. Oh begini. Bukan. Kita dikasih ulama, al-ikhtilaf bainal ulama rahmah. Makanya kita dikasih guru.
Beda paham itu biasa. Yang kacau itu kalau salah paham. Itu yang huru-hara, salah paham. Kalau beda paham, biasa selagi nggak bertentangan dengan syariat. Tapi sekarang banyak orang yang salah paham. Gara-gara apa? Ini barang kecil nih. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Dikasihan orang yang di luar. Kalau yang duduk dengan guru dia tanya, selamat. Coba yang di luar nggak tahu apa-apa, diambil sepenggal. Kok yang ini ngomong begini, yang ini ngomong begini, yang ini ngomong begini. Mau ambil yang mana ya? Bingung orang. Tapi beliau nggak pernah nyerah. Di mana tempat bisa nyelamatin orang, di situ beliau berdakwah. YouTube dipakai, Instagram pakai, TikTok muncul pakai. Ntar ada barang baru lagi, kalau masih bisa buat manfaat pakai lagi. Yang penting semuanya ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, ingat kepada para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatul innamal a'malu binniyat. Itu diajarkan sama beliau. Nah sekarang tinggal kita mau ikut siapa? Mau ikut syaitan? Mau ikut Yahudi wan Nasara? Apa mau ikut guru kita yang ilmunya nyambung sama Rasulullah? Mau ikut siapa? Pegang ajaran guru, ikuti, enggak salah. Ini yang dibawa oleh guru kita bukan baru kemarin, hadirin. Bukan baru kemarin. Zaman dari orang tua kita terdahulu. Emang antum kira ngumpul begini baca maulid, tibai, sintudurar, ya ulami baru kemarin? Kagak, salawat teman Nabi baru kemarin. Enggak, udah dari zaman. Baru sekarang aja yang ngumpet-ngumpet. Enggak tahu kenapa. Ya kepanasan. Enggak mau orang itu kenal sama Nabi Muhammad. Tujuan beliau pengen kenalin kita sama Nabi Muhammad. Benar kata Habib Ali tadi. Kenapa? Karena dalilnya ada di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah, kata beliau tadi. Fattabi'uni yuhib. Tujuan beliau pengen ngenalin kita sama Allah lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Caranya gimana? Baca sejarahnya, biar tahu makannya gimana, minumnya gimana. Beb, nggak bisa 100%. Iya, sepelan-pelannya. Segimana ente bisanya? Santri di sini disunahin, pakai imamah, bukan begitu. Terus bagaimana? Anda nggak bisa pakai ini, cari yang lain. Banyak amal ibadah yang bisa dipakai. Itu antum harus pegang baik-baik, karena apa yang dibawa oleh beliau itu bukan hal yang mudah. Antum bisa ngumpul begini aja, udah alhamdulillah, jangan salah. Emang godaannya nggak banyak? Banyak, benar nggak? Benar. Duduk lagi digoda, belum ngantuknya, belum dumalnya, belum ininya. Padahal apa? Nggak bakal sia-sia duduk di tempat baik, nggak bakal. Kecuali ente ikutin nafsu syaitan, jadi sia-sia. Jangan diikutin kemauan syaitan, jangan. Sebagaimana antum punya niat, sambungin niat antum dengan niatnya guru-guru antum, salafun saleh, para aulia, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah apaan sih? Berkah dari dulu, berkah. Habib Hasan sempat di komen gara-gara ditanya maulid di TV. Habib Hasan jawab begini, berkah. Ada orang komen, yang komen nggak nanggung nih di Hadramut. Saya saksi mata hidupnya. Yang ditanya kenapa nggak fulan bin fulan, kenapa nggak fulan bin fulan. Satu wali matanya nggak lihat, mata bahir, cuman begini doang ngomongnya. La takallam anil Habib Hasan, fa innal Habib Hasan ya'rif haqiqatal barakah. Jangan ngomongin Habib Hasan, karena Habib Hasan tahu hakikatnya keberkahan. Jadi beliau jawab singkat padat, nggak perlu pakai dalil. Kenapa? Karena beliau udah ngerasain keberkahan. Anak dakwah modal 20.000 sama simtudura. Anak rasain keberkahan. Keluarga anak ngerasain keberkahan. Berkahnya sholawat kepada Nabi Muhammad, berkahnya maulid Nabi Muhammad. Terus mau capek-capek anak jelasin,
maulid begini, nggak perlu. Itu Al Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf, tinggal ikutin doang apa yang udah dibawa. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Jadi antum nggak usah malas-malas, nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri, ini begini, ini begitu. Yang cinta sama beliau nggak bakal berubah, ya. Pala, hati, ya, itu nggak bakal berubah, pasti nyambung karena gardunya satu, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti karangan beliau tadi dibilang di dalam syair tadi yang buat Gafani itu, ya, Qasida Allahu Allah, itulah daripada sosok Al Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Di antaranya beliau berkata, ya Pak, dunia ini apa? Bencana, terus dunia ini petaka. Dunia ini petaka, terus Bila kita tak bertakwa. Bila kita tak bertakwa. Terus pada Allah yang Esa. Pada Allah yang Esa. Terus beliau bilang apa lagi? Para wali. Tentaranya para wali. Tentaranya para wali. Takut. Tak takut hidup sendiri. Nggak takut hidup sendiri. Nggak takut di mana mau? Takut hidup sendiri. La khaufun alaihim wa la hum. Sama siapa mereka? Sama Nabi Muhammad, sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum masih takut besok gak makan, murtad lebih baik. Beliau sambung lagi. Apa kata Al Habib Hasan? Tentaranya para wali udah nggak takut hidup sendiri, dicaci, nggak takut ancaman mati. Lu mau ngaji ini ntar gue bunuh. Kalau orang udah waktunya mati, mati. Layak turhamuk magudir. Ya kun, anak punya anak, belum lama nih, mukanya nggak muncul di sini. Anak lagi ngurusin anak-anak yang ditabrak sama truk. Ditabrak sama truk sekencang-kencangnya. Anak umur 7 tahun, namanya Muhammad. Leduk, lagi mau ziarah di Solo. Namanya orang tua, ya awal mah ngedon juga turun habis. Tapi habis itu, anda ingat Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, putri ini Anyut meninggal lagi ziarah Nabi Allah pun. Beliau lagi posisinya ngajar. Dikabarin, orang ngabarin aja takut, meninggal. Bukan baru sakit, koma masuk rumah sakit kagak, meninggal. Dikasih tahu, guru bukan Umar, ditinggalin majlis. Beliau terusin ngajarnya, enggak ngurangin waktunya. Dia jamu semua umatnya baginda Nabi Muhammad dengan ilmunya. Udah beres baru dia temuin putri. Kira-kira antum bisa kayak beliau? Dari situ saya mikir, kalau Al Habib Umar ini nyawa udah diangkat, dia ambil, beliau nggak pusing. Kenapa? Karena semua udah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tugas beliau kepada Nabi Muhammad gak ditinggalin. Tugas beliau sama Allah gak ditinggalin. Tegar sesuai bagaimana kalamnya Imamul Haddad, la yakturhamu ma'gudir yakun. Jangan bersedih hati, apa yang ditakdirkan bakal terjadi. Tinggal kitanya minta sama Allah yang baik, baik ikhtiar kita. Udah datang ziarah ke Habib Alwi di Solo, minta antum wali min auliyaillah, mau cerita terserah pala lu mau bikin fitnah mau apa terserah, tapi nyatanya seperti itu. Antum wali min auliyaillah, jamin waladi, jamin tuh anak punya anak. Kalau masih diizinin sama Allah, jagain. Alhamdulillah, scan yang tadinya wah udah huru hara, ngomongnya begini ngomongnya begitu, nggak bisa dijamin. Lihat tuh, walinya Allah kalau pengen ngasih sesuatu nggak bisa kita takar pakai logika kita. Sampai dokter aja kebingungan apa yang di-scan pertama, apa yang dikira sama mereka semuanya nggak terjadi. Dan anak ini alhamdulillah sekarang pulang sehat walafiat, berkahnya doa orang banyak, berkahnya para wali, berkahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai sekarang antum nggak boleh takut untuk melangkah selagi itu untuk Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.